Ya, selanjutnya kita akan belajar transformasi balikan atau transformasi inverse. Tetapi sebelum kita masuk dalam materi transformasi balikan, kita belajar terlebih dahulu yang namanya transformasi identitas yang dinotasikan oleh epsilon, atau dalam sumber lain biasanya dituliskan atau dinotasikan dengan lambang I, tetapi kita di sini dinotasikan dengan lambang epsilon serta sifatnya. Adapun ketentuan transformasi identitas dan sifatnya dituangkan pada definisi dan teorema berikut ini. Definisi 1.13. Suatu transformasi epsilon disebut transformasi identitas jika dan hanya jika setiap P elemen V berlaku epsilon P sama dengan P. Nah, definisinya itu. Untuk teoremanya kita masuk teorema 1.5. Jika T suatu transformasi dan E suatu transformasi identitas berlaku T bundaran epsilon dan epsilon bundaran T sama dengan T. Kita buktikan bersama-sama. Buktinya, ambillah sembarang titik P elemen V. Yang kita ambil titik P elemen V. Karena T bundaran epsilon P sama dengan T epsilon P sama dengan TP, epsilon bundaran TP sama dengan epsilon bundaran TP sama dengan TP. Maka kita sama dengankan dua persamaan tersebut. T bundaran epsilon P sama dengan epsilon bundaran TP itu sama dengan TP setiap P elemen V. Kan tadi kita ambil di sembarang titik P elemen V. Jadi T bundaran epsilon sama dengan epsilon bundaran T sama dengan T. Maka teorema yang teorema 1.5 terbukti bahwasanya jika T suatu transformasi dan epsilon suatu transformasi identitas berlaku T bundaran epsilon sama dengan epsilon bundaran T sama dengan T. Ya, setelah kita mengetahui apa itu transformasi identitas yang tadi dijelaskan di atas, baru kita akan masuk yang namanya transformasi balikan. Di sini transformasi balikan akan dijelaskan pada definisi 1.14. Suatu transformasi T1 disebut transformasi balikan atau inverse dari transformasi T jika dan hanya jika berlaku T1 bundaran T sama dengan T bundaran T1 sama dengan epsilon. Jadi transformasi balikan itu suatu transformasi T1 yang memenuhi syarat jika dan hanya jika berlaku T1 epsilon, T1 bundaran T dan T bundaran T1 sama dengan epsilon. Ya, itu bisa dinamakan transformasi balikan. Kemudian selanjutnya ada teorema 1.16. Setiap transformasi T mempunyai satu transformasi balikan atau transformasi inverse. Jadi ada teorema yang menyatakan setiap transformasi T itu hanya mempunyai satu transformasi balikan atau inverse. Di sini kita akan membuktikan teorema 1.6. Buktinya kita tunjukkan ada 3 bukti. Yang pertama, 1. Adanya balikan dari T. Nanti kita tunjukkan. Yang kedua, balikan dari T merupakan suatu transformasi. Yang ketiga, balikan dari T tidak lebih dari 1 buah. Sekarang kita bahas satu persatu pembuktiannya. Yang pertama tadi kan pembuktian adanya balikan dari T. Di situ dijelaskan
Tetapan T1 sebagai fungsi berikut. Andaikan X elemen V dengan V bidang Euclides yang tadi dijelaskan di materi sebelumnya, karena T suatu transformasi, maka ada prapeta Y elemen V, sehingga TY sama dengan X. Ambil T1X sama dengan Y. Artinya T1X prapeta dari X oleh T. Jadi dari TY sama dengan X, maka T1X dan X karena T1X sama dengan T bundaran T1X sama dengan X sama dengan epsilon X. Setiap X elemen V. Jadi T bundaran T1 sama dengan epsilon. Selanjutnya T1 bundaran TX sama dengan T1 bundaran TX, misalkan TX sama dengan B, maka T1B sama dengan X. Jadi T1 bundaran TX sama dengan X sama dengan epsilon X. Setiap X elemen V, maka dari itu T1 bundaran T sama dengan epsilon. Jadi ada balikan dari T, yaitu T1. Nah, balikannya itu T1 bundaran T sama dengan epsilon. Nah, di situ balikan dari T itu adalah T1. Ya, untuk yang kedua, balikan dari T yaitu T1 tersebut merupakan suatu transformasi. Nah, itu ada penjelasannya. Berdasarkan uraian penetapan T1 di atas, jelas bahwa T1 suatu fungsi kepada dari V ke V. Nah, fungsi kepada bagaimana? Nah, sudah dijelaskan di komposisi transformasi di atas ya. Caranya seperti itu. Jadi, cukup menunjukkan T1 suatu fungsi satu-satu saja. Untuk itu, ambil sembarang unsur X1 dan X2 pada V, sehingga T1 X1 sama dengan T1 X2. Kemudian misalkan A sama dengan T1 X1 sama dengan T1 X2, karena TA sama dengan T1 X1 sama dengan X1 dan TA sama dengan T1 X2 sama dengan X2, maka X1 sama dengan X2. Jadi T1 suatu fungsi satu-satu. Karena T1 fungsi dari V kepada V dan satu-satu, maka T1 fungsi bijektif. Akibatnya T1 suatu transformasi. Nah, tadi sudah dikatakan ya kalau di presentasi sebelumnya bagaimana mencari transformasi. Nah, seperti itu caranya. Kan itu harus menunjukkan fungsi bijektif. Yang ketiga, transformasi balikan dari T tidak lebih dari 1. Nah, ini termasuk teorema. Andaikan ada dua transformasi balikan dari T selain T1 yaitu T2. Nah, kita ambil bundaran. T2 bundaran T sama dengan T2 sama dengan epsilon. Nah, ini termasuk dalam teorema. Ambil T1 bundaran T sama dengan epsilon, di mana T1 bundaran T2 sama dengan epsilon bundaran T2. T1 bundaran T2 dan sama dengan T2. T1 bundaran epsilon sama dengan T2, di mana T2 transformasi balikan dari T. Jadi T1 sama dengan T2. Jadi hanya ada satu transformasi balikan dari T, yaitu T1. Ya, begitu ya, begitu ya. Berdasarkan teorema 1.6, ditetapkan penulisan transformasi balikan dari T dengan notasi T pangkat min 1 atau T inverse. Nah, di sini kita mempelajari teorema 1.7 yang berbunyi, misalkan diberikan dua buah transformasi T1 dan T2, maka T1 bundaran T2 inverse atau pangkat min 1 sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse. Nah, kita buktikan. Di situ kita buktikan satu persatu.
ada dua pembuktian. Nah, di situ hasilnya sama-sama epsilon. Diketahui semuanya hasilnya epsilon. Nah, dan itu kan semuanya yang kedua-duanya itu ketemunya epsilon. Jadi T2 inverse bundaran T1 inverse sama dengan T1 bundaran T2 sama dengan T1 bundaran T2 sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse sama dengan epsilon. Ya, sama kan, dua-duanya itu pembuktiannya menunjukkan hasil epsilon. Maka T2 inverse bundaran T1 inverse merupakan balikan dari transformasi T1 bundaran T2. Tentunya kita mengetahui bahwa transformasi balikan T1 bundaran T2 ditulis atau dinotasikan dengan T1 bundaran T2 inverse atau pangkat min 1 dan tunggal. Akibatnya T1 bundaran T2 inverse sama dengan T2 inverse bundaran T1 inverse atau T1 bundaran T2 pangkat min 1 sama dengan T2 pangkat min 1 bundaran T1 pangkat min 1. Sekarang kita masuk ke contoh terlebih dahulu. Di sini ada soal, terdapat sebuah garis G dan titik A. Tentukan transformasi balikan dari WG. Nah, di sini tadi diingat dari beberapa sumber itu kan menyatakan kalau identitas itu bisa pakai I, bisa juga pakai epsilon. Nah, ini sebelum mengerjakan, kita menentukan penyelesaiannya, kita ada sebuah definisi, kita mendefinisikan terlebih dahulu suatu perumpamaan. Gini, apabila G sebuah garis, WG adalah padanan yang didefinisikan untuk skala titik P sebagai berikut, atau titik P-nya bisa diambil data titik A. Misalkan A elemen, apabila A bukan elemen G, maka WGA adalah titik tengah ruas garis tengah lurus dari A pada G. Nah, kita perumpamaannya itu. Kita masuk ke pembahasan atau penyelesaian. Penyelesaiannya kita ada dua kasus. Kan tadi kita sudah membuat untuk A elemen dari G dan A bukan elemen dari G. Kasus pertama, untuk A elemen G. Menurut definisi identitas, nah diingat definisi identitas bisa dilambangkan I, bisa dilambangkan epsilon. Kita di sini melambangkan I. Jika A elemen V, maka identitas A sama dengan A. Nah, identitas A sama dengan A. Identitas itu kan nilainya jadi WG pangkat min 1, WG A sama dengan A. WG pangkat min 1, WGA sama dengan A. WG pangkat min 1A sama dengan A. Jadi, WG pangkat min 1A itu hasilnya A. Untuk kasus kedua, A bukan elemen dari G. Menurut definisi dari padanan WG. Nah, definisi yang padanan itu perumpamaan yang kita gunakan tadi. Apabila A elemen G, maka WG A sama dengan A inverse A sama dengan setengah A. Setengah A karena setengah A atau setengah dari panjang garisnya, di mana H adalah ruas garis tengah lurus dengan G dari A. Terus di sini penyelesaiannya diketahui WGA sama dengan setengah A. VGA sama dengan 2A. Karena WGA sama dengan setengah A, maka WGA sama dengan 2A. Maka WGA inverse A sama dengan WGA. Seperti itu. Atau bisa ini caranya seperti itu.